Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah. Selamat pagi buat anak-anak di rumah. Selamat pagi juga buat orang tua yang setia mendampingi anak-anak di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat terus. Nah, Ibu Simatupang akan mengajak anak-anak hari ini untuk belajar melalui video ini. Semoga kalian dapat mendengarkannya dan mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari dari buku 2D, yaitu buku pena, ya. Coba kamu buka bukunya halaman 32. Nah, di sana kita akan mempelajari tentang kalimat sapaan. Nah, anak-anak masih ingat kan apa itu fabel? Nah, di dalam cerita fabel itu banyak sapaan-sapaan. Nah, bentuk-bentuk sapaan ada beberapa. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah nama, ya, nama diri. Nah, contohnya James, Anugrah, nama diri. Selamat pagi Anugrah. Selamat pagi Anugrah. Selamat pagi Isabel. Selamat pagi James. Selamat pagi John. Nah, itu adalah contoh sapaan diri, nama diri, ya. Nah, yang kedua adalah sapaan untuk keluarga. Nah, misalnya ibu, ayah, kakak, adik, nenek, opung, bulan, karo, itu adalah sapaan dalam keluarga. Nah, sebagai contohnya, selamat pagi Bulang, selamat pagi Ibu, selamat pagi Ayah. Nah, itu adalah contoh sapaan dalam keluarga. Nah, yang ketiga adalah contoh nama gelar, ya, sapaan dengan nama gelar atau profesi. Seperti Ibu Guru ini adalah profesinya sebagai guru. Nah, sering menyapa saya, ya, menyapa Ibu. Selamat pagi Ibu Guru. Nah, anak-anakku juga sering menyapa Ibu dengan demikian. Itu adalah sapaan profesi. Banyak lagi, bukan hanya selamat pagi Ibu Guru, tapi ada dokter, ada suster, ada profesor. Nah, selamat pagi suster, selamat pagi dokter, selamat pagi Pak Polisi. Nah, itu adalah semua sapaan-sapaan sesuai dengan gelarnya. Nah, yang keempat itu adalah sapaan nama pelaku atau peserta. Nah, contohnya itu seperti pendengar, ya, hadirin, lalu penonton, ya. Itu seperti kalau misalnya di penyiar radio itu adalah dibuat pendengar radio Maria yang setia. Itu adalah contoh sapaan bagi siapa yang mendengar radio. Nah, demikian juga pemirsa juga di dalam televisi. Nah, kalau kita menonton televisi, ada yang mengatakan di sana itu pemirsa di rumah. Nah, itu adalah contoh sapaan untuk penonton, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk sapaan. Nah, sapaan itu haruslah dengan sopan agar kita juga disambut oleh orang lain dengan sopan. Nah, tentu di dalam fabel juga ada kalimat-kalimat sapaan. Nah, seperti contoh itu, ya, ada, hai anak kambing pintar, sedang ngapain kamu di sana? Nah, tanya serigala. Aku sedang mencari rumput segar, Tuan Serigala. Itu kata anak kambing. Nah, itu adalah sapaan-sapaan di dalam
sebuah fabel ya. Tentu anak-anakku di rumah juga sudah membaca beberapa fabel yang ada di buku kita. Ada di sana beberapa fabel, cerita-cerita yang bisa kita baca dan kita cermati, kita hayati bagaimana sikap-sikap mereka. Bagaimana mereka menyapa temannya di dalam cerita tersebut. Nah, kita juga di sekolah, anak-anak sekalian, di kelas ada perempuan, ada wanita, ada putra, ada putri, ya, saling menghormati satu sama lain, walaupun ada perbedaan, ya, perbedaan mau yang kaya, miskin, yang cantik, yang putih, yang hitam kulitnya, kita tetap sama-sama saling menghormati. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita juga tentu tahu, ya, kita juga harus tahu, kita harus memahami bagaimana kita di dalam sekolah itu, bagaimana kita mematuhi peraturan sekolah. Nah, seperti saat ini, ya, kita mengalami peristiwa yang berat, ya, seperti peristiwa datangnya wabah atau penyakit virus COVID-19 ini membuat kita harus berdiam di rumah, ya. Namun kita tetap menjaga, ya, menghormati orang lain lewat WA, lewat sapaan-sapaan di dalam grup. Nah, kita tetap saling menghormati, ya. Jadi anak-anakku di rumah, ya, kita juga harus menyadari apa itu aturan-aturan kita di sekolah, ya. Di sekolah, di rumah, kita tetap punya aturan walaupun kita sudah belajar di rumah untuk saat ini, ya. Kita harus mengetahui apa itu kewajiban kita, apa itu hak kita. Nah, semua manusia, semua anak murid, ya, anak murid yang masih belajar di rumah tetap ada kewajibannya, tetap ada haknya, hak untuk menerima pelajaran dari ibu guru dan bapak guru. Nah, kemudian ada juga kewajibannya, ya, kewajibannya yaitu, ya, seperti kemarin saya, ya, ibu sangat prihatin, sangat karena keadaan kita hari ini, ya. Terus ada, ya, orang tua kita itu, Bu, menanyakan tentang uang sekolah, ya, dibayar di mana. Nah, itu adalah salah satu kewajiban, ya, kewajiban dari murid. Nah, haknya adalah untuk mendapatkan pelajaran, ya. Jadi itu harus seimbang. Walaupun kita belajar di rumah, kita tetap memantau dari sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang, ya. Itu ada di dalam muatan PKN, ya, halaman 33 Bu Pena. Nah, itu untuk tugasnya buat anak-anakku sekalian, ya. Ucapan-ucapan atau sapaan yang baik, sapaan yang sopan, ya. Coba kamu baca kembali, ya, baca kembali fabel yang berjudul, ya, yang berjudul Puba dan Bana. Puba dan Bana ada di dalam buku kita, ya. Coba kalian baca lagi, nanti kamu cari mana sebagai kalimat sapaan yang baik, mana kalimat sapaan yang baik. Nah, lalu ketika sudah dapat kamu cari kalimat sapaannya, kamu salin di dalam catatan kamu. Tentu jangan lupa kamu mencatat, menuliskan dengan tulisan tegak bersama. Anakku sekalian yang berada di rumah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Masih ingat pecahan anak-anak? Nah, tentu masih ingat. Pecahan itu, ya, adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan itu adalah pecahan.
gelas, 3 berisi air putih, 1, 2, 3 dan 1 kosong ya. Nah, yang 1 kosong ini adalah 1 bagian ya. 1 bagian ini disebut dengan 1/4. Nah, 1/4. 1/4 dari keseluruhan ya. Jadi yang kosong adalah 1/4. Namun yang ketiga ini adalah 3/4. 3/4. Nah, itu artinya pembilang. Per itu dibagi. Per itu dibagi. 4 itu artinya penyebut. Ya, 4 itu disebut dengan penyebut. Jadi 1 adalah pembilang, per dibagi, 4 itu penyebut. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugasnya ya di rumah. Coba kamu praktekkan ya, praktekkan bagaimana untuk membuat satu bagian dari satu ya, satu bagian dari satu tempat ini. Nah, jadi bisa dipraktekkan di rumah, boleh menggunakan gelas seperti yang Ibu buat seperti ini. Nah, kamu buat tugasnya lagi, yang itu yang pertama untuk dipraktekkan ya, buat anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua, untuk tugasmu kamu kerjakan halaman 35, yaitu ayo berlatih ya, kerjakan di buku catatanmu. Jadi itulah tugasmu ya, semangat terus melaksanakan tugasmu. Semoga kita semangat dan jaga kesehatan, tentunya makan makanan yang bergizi, banyak makan vitamin C supaya kita kuat ya, untuk menahan atau untuk menangkal penyakit yang datang pada kota kita. Sekian dan terima kasih.